Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Akhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala atas nikmat, khususnya nikmat iman wal Islam, nikmat hidayah, nikmat ala sunnah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Tabaraka Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bisa bersama-sama dulu di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini bagian dari kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agamanya. Dan hadir di majelis ilmu ini bagian dari menempuh jalan-jalan ilmu, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, mengadakan suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya jalan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Masih di dalam pembahasan tentang al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita bacakan penjelasan beliau terkait ta'rif atau pengertian dari khauf, keutamaan-keutamaannya. Sekarang kita akan lanjutkan pada bagian yang berikutnya, al-akhbar fil khauf. Riwayat-riwayat, hadis-hadis maupun athar-athar dari para salaf kita, pendahulu kita, di dalam menjelaskan, menggambarkan tentang sikap khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembahasan ini, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61, Allah berfirman, qala Allah taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah
annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Yang artinya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang hum min khasyati rabbihim musyfiqun, mereka senantiasa berhati-hati karena takut kepada Tuhan mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka senantiasa beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak berbuat syirik dengan Tuhan mereka. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang mereka senantiasa memberikan apa-apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka merasakan ketakutan pada sesungguhnya mereka nanti akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir bagian ayat ini, Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang bersegera di dalam meraih kebaikan-kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk mendapatkannya. Akhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, kitab tafsir beliau, ketika menjelaskan ayat ini surah Al-Mu'minun, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, sebelum ayat yang ke-57 ini, Allah sebutkan ya tentang orang-orang yang berbuat buruk dan mereka merasa aman dengan apa yang mereka lakukan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang mereka menggabungkan antara sikap ihsan dan khauf, antara ya berbuat ihsan, membaguskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut yang ada pada mereka ya menjadikan mereka mampu untuk menahan diri dari perkara-perkara yang mereka takutkan, yaitu berupa dosa-dosa dan menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara amalan-amalan hamba-hamba yang soleh, orang memiliki senantiasa rasa takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, mereka tidak berbuat syirik, mereka memberikan apa yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan, wa qulubuhum wajilah, bersamaan dengan amal-amal soleh yang mereka lakukan, hati mereka senantiasa merasakan ketakutan. Mereka memberikan ya apa yang telah mereka berikan. Maksud Sa'di di sini, yu'tuna min anfusihim mimma amaru bihi ma atau min kulli ma yaqdurun alaih. Mereka mengerjakan apa yang mampu mereka kerjakan dari perintah-perintah yang diwajibkan kepada mereka, min salatin wa zakatin wa hajjin wa sadaqah wa ghairi dzalik. Artinya mereka orang-orang yang
senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji, bersedekah, mensedekahkan harta sebagian harta mereka dan yang lainnya. Wa ma'a hadza qulubuhum wajilah. Dengan amal-amal saleh yang mereka kerjakan tersebut, hati mereka senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay khaifatun 'inda 'aradi a'maliha 'alaih. Kata Syekh Sa'di, maksudnya mereka senantiasa merasa takut, merasa khawatir ketika nanti diperlihatkan amal-amal mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perlihatkan amal-amal mereka nanti di hari kiamat, wal wuqufu baina yadayhi, dan mereka takut ketika nanti mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengkhawatirkan amal-amal ibadah yang mereka kerjakan, membayangkan bagaimana nanti ketika amal-amal yang mereka kerjakan di dunia Allah perlihatkan dan mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an takuna a'malahum ghaira munjiyah min azabillah. Apa yang mereka takutkan? Mereka khawatir kalau saja amal-amal yang mereka kerjakan itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Li'ilmihim bi rabbihim wa bima yastahiquhu min asnafil ibadat. Kenapa mereka merasakan ketakutan demikian, ikhwani wa akhwati azankum? Kata Syekh Sa'di, orang-orang seperti ini senantiasa merasa takut walaupun mereka adalah orang-orang yang banyak beramal saleh, karena mereka mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun memahami tentang kewajiban-kewajiban ibadah yang harus mereka tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di sini, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ay, kata Sa'di, hammuhum ma yuqarribuhum ila Allah wa iradatuhum masrufatun fi ma yunji min azabi. Orang-orang seperti ini, kata Sa'di, adalah orang-orang yang ham mereka, kepentingan hidup besar mereka, apa yang senantiasa mereka pikirkan di dalam kehidupannya adalah bagaimana mereka senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka bisa dijauhkan dan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Waqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab jami'nya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Kata Aisyah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Itu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang senantiasa menunaikan apa yang mereka berikan, memberikan apa yang telah mereka berikan, dan hati mereka senantiasa merasakan wajilah, ay khaifah, merasakan ketakutan. Kata Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun. Apakah mereka, orang-orang senantiasa takut di dalam ayat tersebut, adalah orang-orang yang mereka minum khamar, mereka berzina, atau mereka mencuri? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya banatas Siddiq, tidak wahai putrinya As-Siddiq. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud di dalam ayat ini orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah itu bukan orang yang banyak minum khamar, bukan orang yang banyak berzina, bukan pula orang yang mencuri. Bukan itu wahai putri As-Siddiq. Walakinnahum, akan tetapi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
alladzina yasumuna wa yusallun. Mereka orang yang senantiasa salat, banyak mengerjakan ibadah salat yang wajib maupun yang sunnah. Wa yasumun, dan mereka juga orang-orang senantiasa mengerjakan puasa. Wa yatasaddaqun, dan mereka juga orang-orang yang banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Tetapi dengan ibadah yang mereka kerjakan tersebut, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekah-sedekahnya, mereka senantiasa khawatir apabila amal-amal itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sifatnya seperti ini adalah orang-orang yang sejatinya mereka sedang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah orang-orang yang banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah-ibadah tersebut tidak menjadikan mereka tertipu. Tidak menjadikan mereka tertipu kemudian muncul ujub, merasa bangga dengan ibadah yang dikerjakan. Tetapi mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah tersebut tidak diterima dan tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika yusari'una fil khair. Itulah orang-orang yang bergegas bersegera di dalam meraih kebaikan-kebaikan. Akhwani wa akhwati azzanukum. Kemudian beliau setelah menjelaskan, menukilkan ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 tadi, kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Hal ata 'alal insani hinun minad dahri hatta khatamaha. Membaca surah Al-Insan. Suatu ketika kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah, tidakkah telah datang kepada seseorang, kepada manusia suatu waktu di mana mereka belum menjadi sesuatu yang disebut. Rasulullah SAW membaca surat ini sampai selesai. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW pun berkata, inni ara ma la taraun. Kata Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau, inni ara ma la taraun. Sesungguhnya aku, wahai para sahabatku, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un, dan aku pun mendengar apa yang tidak kalian dengar. Attatis sama'u wa huqqalaha an tati'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan apa yang telah beliau lihat, apa yang telah beliau dengar, dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau dan tidak dirasakan didengar oleh para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit telah bergemuruh, wa huqqalaha an tati'a, dan sudah semestinya langit itu bergemuruh, menggelegar suaranya. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa malakun wadi'u jabhatahu lillahi sajidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan yang Allah perlihatkan kepada beliau, yang Allah tampakkan kepada beliau dan dengarkan kepada beliau dan tidak didengar oleh para sahabatnya. Keadaan langit yang bergemuruh, yang menggelegar suaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, kata Nabi, ma fiha mawdi'u arba'i asabi, tidak ada satu tempat di langit yang seluas 4 jari. 4 jari itu berapa? Cuma sedikit. Tidak ada satu tempat seluas 4 jari, melainkan di situ ada malaikat. Melainkan ada malaikat wadi'u jabhatahu lillahi sajidan, mereka bersujud kepada Allah, meletakkan dahi mereka, meletakkan kening mereka.
Hadis ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita betapa besarnya jumlahnya para malaikat Allah. Kalau kita hitung mungkin berapa miliaran. Kata Nabi SAW, di langit tidak ada tempat sebesar 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan keningnya. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, sekiranya kalian wahai sahabatku, kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush, dan kalian pun tidak sempat untuk bersenang-senangan dengan istri-istri di ranjang-ranjang. Wala kharajtum ila su'adati taj'aruna ila Allah, dan niscaya kalian akan berusaha keluar menuju kepada bukit-bukit yang tinggi dengan kalian berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala wadittu anni syajaratan tudad, dan aku berandai-andai, aku lebih suka seandainya aku hanya sebuah pohon yang ditebang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ringkas. Akhwani azamullah yakum, hadis ini juga kembali menjelaskan kepada kita bagaimana semestinya seorang muslim memiliki sikap khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menunjukkan besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut yang ada pada orang-orang saleh. Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fiha al-hathu 'ala al-khauf min Allah wal imdad lil akhirah. Di dalam hadis ini, kata Syekh bin Baz, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana keadaan langit yang bergemuruh, kemudian bagaimana penuh sesatnya malaikat di sana bersujud kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana keadaan seorang hamba ketika dia mengetahui kebesaran Allah, maka dia akan banyak menangis. Maka Syekh bin Baz mengatakan di dalam hadis ini ada anjuran untuk senantiasa memiliki sikap khauf, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'dad lil akhirah, dan bagaimana semestinya seorang muslim, seorang mukmin untuk memperbanyak bekal menghadapi kematian, menghadapi akhirat. Bahwasanya seorang muslim semestinya dia banyak mempersiapkan bekalnya untuk akhirat. Wal hadar min syarri dunya wa zinataha, dan ini juga peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan dunia dan perhiasannya. Fal mu'min yahrisu ala asbabin najah wa yakhafu al-maula jalla wa ala, maka seorang mukmin hendaklah dia memiliki bersemangat untuk meraih sebab-sebab keselamatan. Seorang mukmin hendaknya dia punya semangat yang kuat ila asbabin najah, untuk meraih sebab-sebab keselamatan diri. Wa yakhaful maula jalla wa ala, dan senantiasa takut kepada Allah jalla wa ala. Fayubadir ila ma aujaballah, maka seorang muslim ketika dia mengetahui bahwasanya sebab-sebab untuk meraih keselamatan dari azab Allah itu bukan perkara yang ringan, maka dia akan bersegera, akan bersungguh-sungguh di dalam memenuhi apa-apa yang Allah wajibkan, wa ila tarki ma harramallah, dan di dalam meninggalkan apa yang Allah haramkan, wa ila al-wuquf inda hududillah, dan bersegera untuk berdiam diri
tidak menerjang batasan-batasan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Kemudian beliau menjelaskan juga makna hadis ini. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa makna hadis, maknanya kata beliau, law annakum alimtum ma alimahu min 'azamatillah wa intiqamihi mimman ya'sihi la tala bukauhum wa huznuhum wa khawfukum mimma yantadhirukum. Kata beliau, sekiranya kalian wahai kaum muslimin, kalian mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat yang telah Allah perlihatkan kepada Rasulnya, Allah tunjukkan kepada Rasulnya dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan besarnya hukuman yang Allah janjikan, yang Allah ancamkan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepadanya, maka kata beliau, la tala bukauhum wa huznuhum wa haznuhum wa khawfukum, maka kalian akan banyak menangis, sedih dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang nanti akan menimpanya. Walamma dhahaktum aslan fal qalilu huna bi ma'nan ma'dum wa huwa mafhum min as-siyaq. Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa, maksudnya kalian hampir-hampir tidak tertawa karena memikirkan tentang kebesaran Allah dan sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati azakum, beliau di sini kemudian menjelaskan, menyebutkan beberapa asar, ya, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang besarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taghayyara al-hawa wa habana rihu asifah yataghayyaru wa yataraddad fil hujrah wa yadkhulu wa yakhruj kullu dhalika khaufan min adzabillah. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau ketika ya taghayyarul hawa, cuaca berubah drastis, ya, kemudian terjadi badai, ya, angin topan, ya, maka beliau yataghayyar wa yataraddad fil hujrah, beliau mulai berubah wajahnya dan beliau pun yataraddadu fil hujrah, bolak-balik masuk keluar kamar, menunjukkan kecemasan, ya. Kecemasan apa kata beliau di sini? Kullu dzalika khaufan min adzabillah. Ini semua adalah kecemasan karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah kematian seorang mukmin, ya, dia tidak menakutkan kematian karena kematian itu sesuatu yang sementara, tetapi yang dia takutkan adalah apa yang terjadi setelah kematian. Itu yang senantiasa dipikirkan, ya. Wa rawa Abdullah ibn Sukhair, kemudian Abdullah bin Sukhair telah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala fi salati yusma'u li sadrihi azizun ka azizil mirjal. Kata Abdullah ibn Sukhair, Rasulullah SAW dahulu beliau ketika masuk dalam sholat atau ketika beliau sedang sholat, terdengar dari dada beliau azizun ka azizil mirjal. Aziz itu suara desisan nafas, ya, suara desisan nafas, ka azizil mirjal, seperti, ya, suara mendesisnya periuk atau bejana yang ada airnya, ya. Itu yang terdengar dari dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan ini kata para ulama menjelaskan bagaimana rasa khasyahnya Rasulullah SAW di dalam salat beliau. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya merasakan ketakutan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terdengar oleh para sahabatnya. Wa man ta'ammala ahwal as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa man ba'dahum min as-salihin min salafi hadhihi al-ummah wajadahum fi ghayatil amal ma ghayatil khawf. Kata beliau kembali menjelaskan keadaan orang-orang saleh pada zaman-zaman dahulu. Kata beliau, siapa yang memperhatikan keadaan para sahabat, mempelajari sirah mereka, perjalanan hidup mereka, membaca kisah-kisah mereka, keadaan-keadaan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang saleh yang hidup setelah mereka ya, dari para salaf pendahulu umat ini, para tabi'in, atba'ut tabi'in, maka siapa yang memperhatikan keadaan mereka para pendahulu kita, maka dia akan dapatkan bahwasanya para sahabat Rasul, para salafus saleh, para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mereka fi ghayatil amal ma ghayatil khauf. Mereka pada puncak amal mereka. Semangat amal, semangat ibadah yang tidak ada bandingannya. Jauh keadaannya dengan generasi-generasi setelah. Amal mereka, ibadah mereka itu pada puncak-puncaknya. Bersama dengan itu mereka juga orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu, adapun kita, kata beliau, jami'an jama'na baina taksir balit tafrid wal amn. Adapun keadaan kita sungguh berbeda dengan keadaan orang-orang para salafus saleh dahulu. Kalau mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam beramal saleh, di dalam melakukan ibadah-ibadah, melaksanakan apa yang Allah wajibkan, mendekatkan diri kepada Allah, bersama dengan itu mereka adalah orang-orang yang punya rasa khasyah yang tinggi, punya rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, kata beliau, sekarang kita mengumpulkan antara sikap taksir, menyia-nyiakan ibadah, bahkan kita meremehkan ibadah, menelantarkan ibadah, dan kita pun merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang jauhnya ya kualitas keimanan yang orang-orang sekarang dibandingkan zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu mereka ya kuat di dalam melakukan ibadah, tapi mereka juga kuat di dalam memiliki khasyah, takut kepada Allah. Adapun kita orang-orang belakangan, kita sebaliknya, kita banyak meremehkan ibadah, menyia-nyiakan ibadah, menelantarkan ibadah, dan kita pun merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Isya belum? Belum ya? Belum ya? Ya, kita lanjutkan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kisah para sahabat di sini. Yang pertama, beliau sebutkan kisah dari khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, "Fahadha As-Siddiq radhiyallahu anhu." Inilah As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yaqulu, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wadittu anni sya'ratan fi janbi 'abdi mu'min." Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku menginginkan seandainya aku hanya sebuah sehelai rambut pada lambung atau rusuknya hamba orang beriman. Maksudnya bukan menjadi orang yang ditokohkan atau ditenarkan, ya diagungkan dan seterusnya. Ini apa yang menjadi keinginan dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana idza qama ila shalah, dan Abu Bakar As-Siddiq dikisahkan kalau sudah masuk salat, sedang beribadah mengerjakan salat, ka'annahu 'udun min khasyatillah. Abu Bakar As-Siddiq itu seperti tongkat, seperti batang kayu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada gerakan, menunjukkan ya khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya.
Ya, ini menunjukkan ya bagusnya sholat yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, sehingga dikisahkan, digambarkan di sini seperti ya, batang kayu yang ditancapkan, ya tidak ada gerakan. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah manusia yang paling mulia. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, ini adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Syekh Abdul Razak hafizahullah telah mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq huwa afdalun nas fi kulli umam ba'da nabiyyin. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik di sepanjang sejarah umat manusia setelah para nabi. Ini kedudukan dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah afdalun nas, manusia terbaik di sepanjang sejarah setelah para nabi dan rasul. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wa dalailu ala dzalika katsira. Kata Syekh Abdul Razak, bahwasanya dalil-dalil menunjukkan tentang keutamaan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak sekali. Ya. Walaupun orang-orang Rafidhah membencinya, walaupun orang-orang Rafidhah memusuhinya, memusuhi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim anna Allah wasafa ahlas sa'adati bil ihsan wal ma'al khauf. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati, menjelaskan tentang ahlus sa'adah, orang-orang yang akan meraih kebahagiaan, orang-orang yang akan meraih kemenangan, keberhasilan. Mereka adalah orang-orang yang telah menggabungkan antara sikap ihsan, membaguskan ibadah, dengan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menggabungkan antara ibadah, bagusnya ibadah, dengan sempurnanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, azan dulu ya. Habis azan kita lanjutkan.
Ikhwani wa akhwati a'azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan itu sudah menjadi i'tiqad dari ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya beliau adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk di antara 10 sahabat yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dengan surga, al-mubashshirina bil jannah. Ya, di antara 10 sahabat yang dikhabarkan langsung melalui lisan Rasulullah SAW dengan surga. Dengan keadaan seperti itu, beliau senantiasa merasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di sini penulis menjelaskan kisah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Wa hadza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inilah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Amirul Mukminin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Qara'a surat At-Tur hatta balagha inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Suatu ketika Umar bin Khattab membaca surat At-Tur, ya, sampai pada ayat inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu lawaqi', pasti akan terjadi. Ya. Ketika sampai bacaan ini inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi, baka washtadda buka'uhu. Umar pun menangis dan semakin keras tangisannya. Hatta marida wa adu, sampai Umar pun jatuh sakit dan para sahabat pun menjenguknya. Menunjukkan kekhusyuan yang luar biasa di dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang ini jarang kita dapatkan orang-orang sekarang di akhir zaman seperti ini keadaan. Satu, mungkin bahasanya kita tidak faham. Yang kedua, yang bahasanya faham juga belum tentu dapat khusyuan. Karena khusyuk itu tempatnya di hati. Hati yang tidak siap tidak bisa menerima kekhusyuan. Ya, hati yang banyak dipenuhi dengan kepentingan dunia, keinginan dunia, maka akhirat akan berat masuk ke dalam. Meskipun dia mungkin faham bahasa Arab, dia mengerti bahasa Quran, tetapi kalau hatinya tidak khusyuk, maka tidak akan datang khusyuan ketika membaca ayat Al-Quran. Ini Umar bin Khattab benar-benar memahami apa yang dia baca. Ketika dia membaca inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi. Umar pun dikatakan di sini menangis dengan tangisan yang keras sampai sakit dan dikunjung para sahabat. Wa qala li ibnihi wa huwa yamut. Dan suatu ketika Umar pernah berkata kepada anaknya, di dalam kisah dijelaskan yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, ketika Umar di akhir-akhir kematian. Ya. Dan kita tahu jamaah sekalian rahimallahu yakum, ya, kisah kematian Umar. Apa kisah kematian Umar? Umar itu meninggal karena apa? Karena dibunuh. Ya. Dibunuh oleh seorang budak Majusi. Yaitu siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi dari Persia. Ya. Abu Lu'lu' al-Majusi ini sangat benci kepada Umar. Dikisahkan, kisahnya terjadi di waktu sholat subuh tepat. Jadi sebelum sholat subuh, Abu Lu'lu' Majusi ini, budak Majusi ini sudah mempersiapkan diri untuk melakukan pembunuhan kepada khalifah, kepada Umar. Ya. Sudah siapkan, dan dikisahkan di dalam sholat subuh, ya, ketika Umar memimpin, ya, mengimami kaum muslimin di dalam sholat subuh, ya, di tengah-tengah sholat Abu Lu'lu' ini langsung menikam Umar dari belakang. Sampai dikisahkan Umar tuh ya kena tusukan 3 kali, ya, di punggungnya, di dadanya, dan di pusarnya. Singkat cerita, akhirnya Umar pun meninggal, ya, oleh
ya, budak Majusi ini Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan Abu Lu'lu' al-Majusi ini sama orang-orang Rafidhah dijadikan tokoh pahlawan. Ya, bahkan mereka membuat makam besar, ya, dan di makamnya ditulis Abu Suja. Apa? Baba Suja. Baba Suja artinya orang yang pemberani, sang pemberani, karena berani membunuh khalifah. Dijadikan tokoh besar, padahal itu pembunuh khalifah. Ya. Orang-orang Rafidhah bergembira dengan terbunuhnya Umar. Karena Umar ini, ya, sebagaimana di dalam hadis, Umar ini, ya, di antara keutamaan Umar, beliau adalah pintu penghalang fitnah. Ya, Umar ini pintu penghalang fitnah-fitnah yang terjadi di dalam pada kaum muslimin. Suatu ketika Umar bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman ini adalah sahabat Nabi yang banyak memegang rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hudzaifah bin Yaman termasuk masalah-masalah fitnah. Ya. Umar pernah berkata kepada Hudzaifah bin Yaman tentang nanti terbukanya fitnah. Ya. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah fitnah itu akan dibuka pintunya atau akan dihancurkan, didobrak pintunya? Umar bertanya kepada Hudzaifah, ya, fitnah nantinya akan terbuka setelah Rasulullah, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku setelah Nabi wafat, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan mendapatkan perselisihan banyak pada kaum muslimin, fitnah-fitnah yang banyak setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, apakah nanti pintu yang menghalangi fitnah itu dibuka atau didobrak? Kata Hudzaifah, pintu itu tidak dibuka, tapi didobrak. Kata Umar, kalau demikian maka fitnah tidak akan tertutup karena sudah didobrak, rusak. Dan Umar pun tahu, ya, siapa pintu itu. Pintu itu adalah diri. Artinya nanti Umar akan meninggal terbunuh, ya, terbunuh. Dan kembali kepada kisah Abu Lu'lu', ya, kisah Abu Lu'lu' al-Majusi ini, ketika dia berhasil menikam Umar dari belakang, ya, dengan 3 tikam, kemudian Umar pun jatuh tersungkur di waktu sholat subuh tersebut. Akhirnya dibawa oleh para sahabatnya termasuk putranya Abdullah. Umar dibawa ke rumahnya, kemudian Umar diletakkan di pangkuannya, di pangkuan putranya Abdullah. Umar pun sempat mengatakan, waihak, celaka engkau, maksudnya menunjukkan ketidaksukaan. Ya, da' khaddi 'alal ardi, letakkan pipiku di tanah. Artinya enggak usah diletakkan di pangkuan. Asahu yarhamani, mudah-mudahan dia Allah menyayangi. Ya, ketika melihat keadaannya demikian. Summa qala, kemudian Umar pun mengatakan, waila ummi, celaka ibuku. Ini maksudnya bukan doa, ini maksudnya ungkapan orang Arab, ya. Illam yaghfirli illam yaghfirli. Umar mengucapkannya 3 kali. Kata Umar, aku akan menjadi orang yang celaka, orang binasa seandainya Allah tidak ampuni dosa-dosa. Umar sebutkan 3 kali, kemudian Umar pun meninggal. Ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum, ini menunjukkan betapa besarnya khasyah, takut Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Amirul Mukminin, dan Umar termasuk juga di antara sahabat yang dikhabarkan oleh Rasulullah surga. 10 sahabat yang dikhabarkan surga. Ya, di detik-detik akhir sebelum kematiannya masih memikirkan tentang dirinya, keselamatannya nanti. Seandainya Allah tidak mengampuninya, maka dia akan binasa. Ya. Wa kana yamuru bil aya fi urudihi bil lail takhifuhu fayabqa fil baiti ayyaman yu'adu yahsabunahu maridan. Dikatakan bahwasanya Umar, ya, pernah, ya, suatu ketika di dalam salatnya, ya, membaca satu ayat yang menjadikan dia merasa takut, ya, merasakan ketakutan yang sangat dengan ayat yang dia baca di dalam salat malamnya. Akhirnya Umar pun menetap di rumahnya, tidak keluar,
ya beberapa hari, ya, dan para sahabat mengira Umar sakit. Padahal Umar sedang merasakan ketakutan dari apa yang dia baca. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan kisah khalifah yang berikutnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Khalifah Utsman bin Affan, ya, khalifah Rasul yang ketiga ini juga yang meninggal secara dizalimi, terbunuh, ya. Kalau Umar, ya, itu meninggal karena dicikam oleh siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Kalau Khalifah Utsman ini meninggal karena, ya, ditikam atau dikeroyok oleh, ya, para pemberontak demonstran dari orang-orang Khawarij, ya, yang ketika itu mereka demo besar-besaran mengepung rumah khalifah, ya, mengepung rumah Khalifah Utsman, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan kana idza waqafa 'ala al-qabr. Suatu ketika Utsman ini berdiri di atas kubur, ya. Ketika Utsman berdiri di atas kubur, ya baqi hatta yabulla lihyatah. Utsman ini ketika berdiri di atas kubur menangis sampai lihyahnya, jenggotnya basah, ya, karena tangisannya. Faqala, maka Utsman mengatakan, "Lau annani bainal jannati wan nar." Kata Utsman ini termasuk 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga juga. Kata Utsman, seandainya aku berada di antara surga dan neraka, wala adri ila ayyatuhuma asir. Kata Utsman, seandainya aku berada di antara surga dan neraka, kemudian aku tidak tahu kemana aku akan menuju, apakah ke surga atau ke neraka, lakhtartu an akuna rumadan, niscaya aku lebih memilih seandainya aku hanya sebuah debu, qabla an a'lama illa ayyatuhuma asir, sebelum aku mengetahui menuju kemana aku dari keduanya, apakah ke surga atau ke neraka. Ini sekelas Utsman bin Affan, khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa memikirkan nasibnya, apakah nanti akan menuju surga Allah atau neraka Allah, wal iyad billah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati a'azzaikum. Inilah keadaan para salaf kita, para pendahulu kita, dan beliau di sini banyak menyebutkan kisah-kisah riwayat-riwayat para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para ulama yang menunjukkan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi nasihat bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya, ya, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena orang-orang banyak bermaksiat kepada Allah, tetapi khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena memahami keagungan Allah, kebesaran Allah, dan banyaknya hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan. Maka seorang muslim, meskipun dia banyak melakukan ibadah-ibadah, meskipun Allah banyak tolong dia di dalam amal-amal ketaatan, tidak selayaknya seorang muslim ujub dengan apa yang dia lakukan. Tidak selayaknya seorang muslim merasa aman dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia tidak tahu akhir kesudah hidup. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seorang itu akan ditentukan nanti di akhir kehidupannya. Di akhir kehidupannya, itulah yang jadi penentunya. Apakah dia menjadi ahlus sa'adah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti setelah kematiannya, atau menjadi ahlus syaqawah, orang-orang yang akan mendapatkan kebinasaan setelah kematiannya. Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu akan ditentukan di akhir kehidupan. Maka akhir kehidupan seseorang inilah yang menjadi penentu dia, apakah dia menjadi orang selamat menghadapi perjalanan yang panjang setelah kematian, atau dia menjadi orang-orang yang Allah binasakan waliyadzubillah setelah kematian. Dan ikhwani wa akhwati a'azzanallah yakum, sesungguhnya perjalanan kita dari kita lahir sekarang, kita hidup seterusnya, sejatinya kita hanya ingin menentukan akhir kehidupan kita.
Apa yang kita lakukan dari amal-amal kebaikan, amal ibadah sekarang, ini sejatinya kita sedang menjaga apa yang nanti akan menjadi hari terakhir kita ketika meninggalkan dunia ini. Apakah kita diwafatkan Allah dalam keadaan mengerjakan amal-amal saleh dan kita berharap demikian, atau kita diwafatkan oleh Allah waliyadzubillah dalam keadaan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini senantiasa kita jaga. Ini senantiasa kita pelihara. Karena Rasulullah SAW juga sebutkan dalam hadis yang lain menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang dia zahirnya di mata manusia dia adalah ahlul jannah. Orang-orang melakukan amalan-amalan kebaikan, amal-amal penghuni surga. Sehingga kata Nabi tidak ada sedikit pun jarak antara dia dengan surga kecuali sekali. Kemudian Allah menetapkan lain dia melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk dalam neraka. Kata ulama ketika menjelaskan hadis ini menunjukkan orang-orang tidak ikhlas di dalam amal. Dia hari-hari melakukan amalan-amalan ahlul jannah di dalam pandangan yang terlihat oleh manusia. Tetapi hatinya jauh dari keikhlasan, hatinya jauh dari khasyat takut kepada Allah, hatinya jauh dari tawadhu kekhusyuan karena dia riya di dalam amalannya. Maka orang-orang seperti ini terancam nanti di akhir kehidupannya Allah akan tunjukkan, perlihatkan apa yang selama ini Allah tutupi. Maka ikhwani wa akhwati azakum, kita sejatinya apa yang kita lakukan sekarang dalam beribadah, dalam ilmu dan seterusnya untuk menjaga. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan, memberikan wasiat kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Apa itu hakikat takwa? Kata para ulama, sejatinya takwa itu adalah gambarannya seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, menghadapi suatu perjalanan di mana jalan di depannya banyak duri, banyak gangguan. Maka perhatikanlah orang-orang seperti ini keadaannya. Maka orang yang sedang berjalan di depannya ada jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan gangguan, maka dia akan berhati-hati dalam melangkah. Terkadang dia geser ke kanan, terkadang dia geser ke kiri, terkadang dia melompat, terkadang dia mundur. Dia tidak sembarangan berjalan. Itulah orang-orang bertakwa. Orang-orang senantiasa berhati-hati dalam kehidupannya. Dia akan senantiasa memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan apa-apa yang telah Allah perintahkan dan Allah larang. Dia jaga itu semua agar Allah selamatkan. Kemudian Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal kecuali dalam keadaan orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya orang-orang yang Allah wafatkan meninggal dalam keadaan melaksanakan amal-amal soleh dan kita husnudzan mereka mendapatkan husnul khatimah, itulah orang-orang yang mendapatkan kebenaran. Kalau kita bisa dapat kabar ada saudara kita, ada tetangga kita, ada kerabat kita meninggal dalam melaksanakan amal soleh, itu suatu kemuliaan. Meninggal dalam melakukan ibadah haji, meninggal dalam melakukan thalabul ilmi, meninggal dalam melaksanakan ketaatan, itu suatu kemuliaan. Ya, dan kita tidak tahu apakah kita diberi kemuliaan demikian atau tidak. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, saya ingatkan pada saya pribadi dan pada ikhwan sekalian, akhwat sekalian, kita senantiasa menjaga diri kita, senantiasa meningkatkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.